Terus lebih kurang tahun 2012 atau 2013 sampai 15, saya bersinggungan dengan suatu bos yang menculik saya. Di dalam mobil saya masih ingat, saya dipukuli, dianiaya sampai 70 kali. Pertanyaannya mungkin, kenapa saya sempat menghitung? Bagaimana saya hanya cuma punya kemampuan menghitung? Karena tangan saya ditaruh belakang sini ya, kursi. Terus di belakang saya juga lebih kurangnya dipukul. Dan ini samping saya sini itu kan sopir. Itu tangan sambil nyopir, tangan kaki mungkin gerak juga untuk menganiaya saya. Dan saya lebih kurangnya masih ingat ya, karena udah lama sekali itu kasusnya. Itu saya dibuang di lebih kurangnya di pinggir pantai Gelagah ya. Saya dibuang dari mobil setelah diculik di daerah Kulon Progo, daerah Sungapan ya. Tapi karena saya salah, jujur terus terang. Saat itu saya dianggap itu menipu atau penipu. Ceritanya begini, saya dulu bergerak di bidang proyek kontraktor ya. Saat itu kesimpulannya, beliau itu meminta uang setoran, kalau tidak salah itu saya sanggupi beberapa hari kemudian ya. Tapi mereka tidak sabar dan harus malam itu. Entahlah setan apa yang merasuki mereka. Terus saya ditanya, dulu belum ada WA ya, masih BM ya, BBM. Saya tanya, mereka tanya, di mana saya? Saya di daerah Sungapan, Kulon Progo. Saya sedang menagih uang terhadap klien saya. Terus mereka dari Purworejo itu datang ke sana untuk membuktikan mungkin. Tapi tidak sampai rumahnya. Dia tunggu itu di luar, di tower ya, di bawah tower. Mereka itu berkata, sini, saya sudah sampai di tempatnya. Nah, ketika saya keluar, oke, saya keluar. Terus saya pamit sama pemilik rumahnya, karena kalau tidak salah itu berbenturan dengan waktu sholat ya, entah maghrib entah isya, saya lupa. Saya temui, belum sampai saya turun mobil, motor yang saya kendara itu ditendang, kalau dalam bahasa jadi pancal. Terus motornya itu dibawa temennya, saya dimasukkan ke dalam mobil. Saya masih ingat, lupa ingat itu. Setelah itu saya dianiaya, dipukuli, ditendang dan lain sebagainya itu sebanyak 70 kali. Nah, setelah itu saya tidak takut. Saya masuk, laporkan ke Polres Kulon Progo ya. Saya masih ingat. Dataku boleh dicek di sana, boleh. Antara tahun 2012 ke atas sampai 2015 kalau tidak salah itu. Terus terang, posisi saya salah, tapi saya punya keyakinan karena saya dianiaya. Makanya saya dibenarkan di sana dan saya dibela. Saya dianggap korban dan mereka dianggap tersangka. Tapi sayang, beribu sayang, saya tidak bisa memenjarakan mereka. Mungkin karena mereka saking kuatnya, karena itu terbilang mereka adalah bos ya, bos ya, mungkin dianggapnya bos besar lah gitu. Karena apa? Ketika saya masuk di Polres Kulon Progo, saya masih ingat sekali itu mereka membawa backing PM ya. Mohon maaf, ini yang punya pangkat PM, tapi kenyataannya memang ceritanya seperti itu ya. Di sini ada tulisannya PM. Saya mau masuk ke ruang interogasi, itu reserse ya kalau tidak salah, itu saya mau masuk ruang reserse. Saya masih ingat, demi Allah demi Rasulullah, dia mengancam saya, masuk nah, kata-kata yang kotor kayak gitulah. Mohon maaf ya, itu kata yang tidak pantas. Kamu yang salah, kamu yang lapor. Nah, karena kala itu saya masih takut ya, karena saya masih intinya masih bujang lah, intinya seperti itu. Saya langsung masuk aja. Terus terang, saya tidak ada backing sama sekali ya, hanya dikawal seseorang yang saya tidak mengenalnya. Itu pun suruhan orang ya. Itu pun badannya kecil, kurus, gondrong, pakai kalung dan lain sebagainya, berpakaian preman ya kalau tidak salah saat itu. Tapi karena saya punya keyakinan saya benar, karena saya korban dianiaya,
saya lapor. Tidak sampai di situ, saya difitnah ya, difitnah mencuri emas. Yang memfitnah saya itu saudara saya sendiri. Kala itu terjadi antara tahun 2025 ya, 2005 kalau tidak salah ya, ketika saya mau masuk atau mungkin masih menginjak di bangku SMA kelas 1 ya. Tapi terbukti bukan saya yang mencuri, bahkan itu dibawakan dukun segala, itu bawakan dukun, paranormal dan lain sebagainya. Tapi dengan keyakinan penuh, saya tidak merasa justru mereka yang melarikan diri ketika dipertemukan. Kalau di dalam daerah saya itu namanya banyu mendiro ya, atau air suci atau apa yang sudah dibacakan oleh para kiai. Mereka ketakutan, tidak datang mereka. Mohon maaf, yang memfitnah saya itu tidak datang, dipertemukan tidak datang. Terbukti sudah di situ kebenaran itu milik Allah, dan Allah buktikan, Allah tunjukkan, Allah tampakkan. Nah, terus banyak ya kasus-kasus yang sudah saya lakoni, banyak. Bahkan saya di penjara itu 1 kali, terus terang itu kasus penipuan ya. Terus terang saya terbuka, kasus penipuan itu nggak banyak, cuma 500.000. Saya bersinggungan dengan orang Tulungagung, kalau nggak Ponorogo ya saya lupa. Saya udah lost kontak itu berapa tahun yang lalu ya. Jadi uang 500.000 itu, saya dulu kan jualan kelapa ya, kelapa muda tahu kan. Tapi posisi saya saat itu adalah sebagai pencari atau penyuplai ya. Saya juga manjat terus terang. Nah, karena mereka itu membutuhkan barang ya, kenal juga enggak sebentar. Dia mempercayakan uang 500.000 itu ditransfer. Tapi faktanya salah saya, memang saya akui salah saya enggak sempat mencarikan. Kebetulan uang itu saya pakai, malah justru saya salah gunakan untuk kebutuhan saya pribadi. Saya ditelepon di BM, saya nggak kabur, nggak lari. Dia mau datang, kan langganan dia itu daerah Purworejo atau Kebumen atau Kotarjo ke sana ya, lewatnya jembatan Congot itu. Saya nggak kabur, nggak lari, saya masih ingat itu. Nah, dia bukan langganannya, bukan hanya cuman saya, tapi banyak. Nah, ketika saya datang, saya dibawa, dimasukkan ke mobil, saya ikut aja, dibawa ke Polsek Gerabak. Karena apa namanya, bukan domisili tempat saya, maka saya dibawa ke Polsek Purwodadi. Nah, di sana saya ditahan ya, dipenjarakan ya. Saya masih ingat di saat itu adalah saya nggak usah panjang lebar lah, intinya seperti itu aja. Saya ditahan karena uang 500.000, saya dipenjarakan karena uang 500.000, dan itu dikatakan penipuan karena saya sanggup untuk mencarikan, tapi nyatanya saya tidak sanggup atau tidak mencarikannya. Makanya saya dipenjarakan saat itu. Hanya uang 500.000 ya. Itu masih tahun 2000-an berapa lah, saya lupa ya. Saya lupa, yang jelas itu saya sudah dewasa. Saya pun juga apa namanya, sudah hampir mempunyai istri ya kalau nggak salah, saya lupa ya, antara tahun 2015-16 kesinilah, belum lama ya sebenarnya. Dan oh ya, saya masih ingat itu, kalau nggak salah itu kisaran tahun 2019 kemarin ya. Tahun 2019 kemarin saya dipenjarakan karena saya menipu kepada seorang, yaitu 500.000. Sanggup untuk mencarikan barang, tapi saya tidak mencarikan, saya dipenjarakan. Dan saya dimasukkan ke Polsek, dilaporkan ya ke Polsek Bagelen ya, Purworejo. Kala itu saya terjerat kasus penganiayaan ya.
penganiayaan, karena memang saya memukul seseorang di depan polsek ya, terus saya dilaporkan, saya ikut ke sana juga. Cuman beruntungnya saya tidak dipenjarakan, cuman saya ingin didenda tapi tidak jadi. Panjang lah ceritanya, inti poinnya saja akhirnya saya mendapatkan surat kuning atau peringatan ya. Jadi kalau sekali lagi saya menganiaya siapapun mereka ya, saya mungkin bisa dipenjara. Jadi kesimpulannya begini, tidak banyak ya panjang lebar saya ceritakan, banyak mungkin lain waktu bisa saya ceritakan lewat video YouTube atau TikTok atau mungkin snack video ya tentang kisah-kisah kelam saya. Saya tidak akan menutupi kisah-kisah saya, tidak. Karena apa? Saya orangnya kalau hitam-hitam, kalau putih-putih. Mulut saya ini tidak bisa ya saya buat-buat menjadi manis hanya untuk apa ya? Saya terkesan orang yang baik atau berwibawa, atau mungkin agar mungkin apa ya, mencari keuntungan untuk diri saya sendiri. Tidak. Saya kalau hitam-hitam, kalau putih-putih, kalau benar-benar, kalau salah-salah. Begitu ya. Saya tidak pandang bulu, entah kau polisi, entah kau tentara, entah kau pejabat. Track record saya dulu yang menjatuhkan saya itu justru orang-orang yang memakai pangkat, jabatan, gelar untuk menjatuhkan saya. Kamu siapapun ya yang tidak mengenal saya, tidak usah begini-begini, tidak usah. Terlebih yang paling parah adalah ikut-ikutan untuk menjatuhkan saya. Kenapa? Wallahi demi Allah, itu akan berbalik kepada anak cucumu. Tidak sampai segitu, tidak sampai di situ. Seluruh amalmu akan hancur. Kenapa? Kamu tidak mengetahui tentang saya. Kamu hanya mengikuti orang-orang yang mempunyai pangkat, gelar, jabatan, menyalahgunakan pangkat, gelar, jabatan, menyelewengkan pangkat, gelar, dan jabatan untuk menjatuhkan saya. Kalau kalian sadar ya, saya itu bukan preman, saya bukan bajingan, saya bukan pembunuh ya. Saya tidak kriminal kelas kakap seperti di luar sana. Tapi begitu hebatnya kamu, begitu antusiasnya kamu, begitu apa ya, membuat koloni-koloni untuk menjatuhkan saya. Dengar, kalau kalian mau memakai akal sehat, pakai otak ya, pakai akal berpikir sehat. Harusnya yang disebut orang kesatria, disebut orang bukan sembarangan, itu saya, bukan Anda. Anda menang, jangan bangga. Menangnya Anda itu karena Anda mempengaruhi orang lain untuk membenci saya, untuk menjatuhkan saya, ya, menyelewengkan dan menggunakan pangkat, gelar, jabatan panjenengan. Sangat disayangkan. Ya, jadi intinya saya tidak peduli. Ya, makanya tidak mau panjang lebar. Tahun 2024 ini saya tidak peduli. Kalau saya benar, akan saya perjuangkan. Kalau saya salah, saya ngasor kepada siapapun, meskipun itu anak kecil sekalipun. Itu jiwa dan karakter saya. Jadi saya menghargai Anda, Anda juga harus menghormati, menghargai saya. Begitu. Bila Anda ingin dimanusiakan, maka manusiakanlah manusia. Ya. Jangan kalian mau minta dimanusiakan, tapi kalian tidak mau memanusiakan manusia. Jadi saya ikrarkan, wallahi demi Allah, ya, siapapun di Indonesia ini, selagi saya mampu, meskipun hanya sekedar dengan ucapan dan video ataupun dengan doa ataupun tindakan, saya tegaskan, saya tidak akan takut dengan polisi, tentara, jabatan, gelar. Meskipun kau kiai, meskipun kau haji, meskipun gelarmu banyak, pengikutmu banyak, saya tidak akan takut selagi itu saya menegakkan kebenaran. Dan ini tahun 2024 ini, saya akan mengikrarkan diri, saya akan pasrahkan jiwa raga saya untuk agama saya, untuk negara saya, untuk bangsa saya.
Terus terang, saya sudah kehilangan anak saya, sudah kehilangan istri saya karena seorang pengkhianat, pengecut, dan pecundang. Dan tahun 2022 saya juga ingin menikah lagi. Ya, terus terang, saya jujur aja. Tapi tidak jadi. Dan terus terang, sebelum pernikahan itu munculnya anak yang dianggap itu mungkin anak jadah atau anak kumpul kebo atau apalah, terserah kalian ingin menyudutkan atau menjatuhkan saya. Tapi ingat, saya bersumpah atas nama Allah, sampai kapanpun, karena kamu menggunakan pangkat, jabatan, dan gelarmu untuk memfitnah saya, menghina saya, menyudutkan saya, memanipulatif saya, MPD saya, mengadu domba saya, mengujar kebencian, hingga hilangnya pekerjaan saya, hingga anakku tidak bisa saya nafkahi, sampai detik ini, sampai tempat ini, wallahi demi Allah, sampai pusat akan saya laporkan kamu dengan cara saya. Ya, jadi saya kasih pemahaman untuk panjenengan. Bila panjenengan itu ya ingin menjatuhkan saya, ya, ingin memenjarakan saya, ingin menganiaya saya dengan pangkat, jabatan, gelar kalian, silahkan. Ya, saya tidak akan kabur, saya tidak akan melawan. Saya di muara pantai Galur, Kulon Progo Trisik, sedang tirakat Samawi. Terus terang, kalau kamu mau cari saya, carilah di sini. Saya tidak akan kabur, saya tidak akan lari. Ya, karena apa? Semakin kau tambah menyakiti saya, menzalimi saya, mempersulit kehidupan saya, maka wallahi demi Allah, saya jamin, jangankan kehidupanmu, anak cucumu, takdirmu, takdir anakmu, takdir istrimu, surga pun ada di lidah saya. Surgamu ada di lidah saya. Percaya silahkan, tidak silahkan. Karena saya bicara ini bukan kemauan saya, tapi saya berhukum dan berdalil yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis. Jadi kesimpulannya adalah, saya kasih tahu kepada kamu yang menggunakan pangkat, jabatan, gelar yang mengakibatkan saya di sini kehilangan pekerjaan, dilema, depresi, trauma, dan lain sebagainya. Saya bukan kabur, saya bukan lemah, tapi saya menutup diri. Ya, saya menyendiri. Itu untuk muhasabah kepada Rabbku. Ya, saya menyendiri. Itu karena agar semua orang yang membenciku, yang menyukaiku, tidak tahu rasa sakitku. Cukup hanya saya yang mengetahui, hanya Allah yang tahu. Hanya saya yang merasakan, hanya Allah yang mengetahui. Oke? Jadi jangan kau anggap saya itu kalah. Jangan anggap saya itu lemah. Tidak. Jadi ketika kamu nanti saya bawa-bawa, ya, mungkin mengancam pangkatmu, mungkin mengancam jabatanmu, mungkin mengancam gelarmu, lalu kalian mengadakan manipulatif, rencana-rencana jahat di belakangku, ingat, rencana jahatmu di belakang saya. Ketika kamu melakukan rencana jahat, wa billahi kafa syahida, cukup Allah menjadi saksiku, saksimu atas rencana jahatmu untuk memenjarakan saya, untuk menganiaya saya, untuk menembak kepala saya, ataupun membunuh saya. Ya, saya tidak rugi. Tapi ingat, saya tidak takut sama sekali bila kalian memenjarakan saya, menganiaya saya, bahkan membunuh saya. Karena apa? Di dalam jiwa saya saat ini, detik ini, totalitas, kalaupun saya mau pulang kemana? Tidak ada yang saya rindukan kecuali Robku. Ya, saya sudah dilema, sudah trauma. Saya memakai masa lalu saya yang kelam untuk kekuatanku ke jalur yang lurus di saat ini. Saya nggak punya penyemangat. Saya dipisahkan oleh anak-anakku, oleh istriku, dihianati, dicundangi, ditipu. Jadi ketika saya menyuarakan kebenaran, lalu kalian tidak menyukainya, lalu kalian merencanakan sesuatu untuk menganiaya saya, ya, menghakimi saya, menzalimi saya, memenjarakan saya, bahkan membunuh saya,
Wallahi, demi Allah, mati pun akan saya jemput. Ingat, mati pun akan saya jemput, karena kematian saya adalah kematian untuk menegakkan keadilan, kebenaran. Karena apa? Saya tidak butuh dikenal, saya tidak butuh terkenal, saya tidak dibayar oleh siapapun. Ya. Dan ini, kisahku ini bukan hanya untuk kepentingan saya pribadi ya, tapi untuk orang-orang siapapun di seluruh Indonesia. Bila kalian dizalimi, bila kalian dipisahkan oleh anak-anak kalian, bila kalian dimanipulatif, bila kalian diintimidatif, bila kalian diperlakukan NPD, maka lawanlah, bermentallah totalitas, jangan setengah-setengah ya. Jangankan dipenjarakan, dibunuh pun silahkan, nggak usah ngelawan, silahkan, gitu aja ya. Jadi ketika kamu yang mempunyai pangkat, yang mempunyai jabatan, yang mempunyai gelar ingin menjatuhkan saya, silahkan jatuhkan, saya tidak akan melawan. Tapi ingat, hari ini sampai detik ini, hari ke-300 sekian hari, ketika kamu terlena, ketika kau tertawa ya, kau bersama-sama, kamu sedang nyetir, jangan salahkan bila anak cucumu ya, bila keluargamu, bila pangkatmu, bila jabatanmu, bila gelarmu, bila kesehatan dan keselamatanmu itu dalam pengawasan ya muntakim. Hati-hati ya, karena tidak ada satupun orang yang selamat menzalimi saya, wallahi demi Allah, sampai detik ini. Entah itu mati kesehatannya, mati keluarganya, mati anaknya, mati istrinya, mati ayahnya, mati ibunya, mati rizkinya, mati pangkatnya, mati jabatannya, mati gelarnya, dan lain sebagainya. Luas kalau berpikir, mencerna, memaknai tafsir mati itu bukan berarti mati nyawanya, mati keseluruhan aspek kehidupannya ya. Jadi ketika kamu ingin memenjarakan saya, silahkan. Kalaupun ingin membunuh saya, bunuh saja. Karena matinya saya menjelaskan yang hak ya. Meskipun saya sendirian, meskipun tidak didukung oleh siapapun, saya tetap akan berjalan menegakkan yang hak. Jadi kesimpulannya adalah, dulu saya ahli maksiat ya, saya bajingan, saya direndahkan, dihinakan, dibenci, dijauhi oleh semua banyak manusia, bahkan keluargaku sendiri, bahkan anakku sendiri, bahkan istriku sendiri. Tapi wallahi, tahun 2023, tahun 2024 dan seterusnya, sayalah orang satu-satunya yang akan menjadi penentang orang-orang batil, meskipun dengan kemampuan dan cara saya sendiri. Yang jelas, mohon maaf para suhu yang penegak jalur langit, bila mana saya belum sempurna, saya diluruskan, ditatar lagi biar berani mental saya untuk melawan orang-orang yang zalim itu. Tapi sementara ini kemampuan saya hanya sampai saat ini, sampai detik ini, kemampuan saya hanya segini. Jadi mohon maaf, meskipun saya bulet ya, dikatakan bulet atau panjang lebar atau mungkin muter-muter, enggak apa-apa. Memang saya enggak pandai lah acting, saya enggak pandai berkameraman, saya enggak pandai bicara. Saya hanya mengatakan apa yang ada di dalam hatiku. Saya loskan semua, saya keluarkan semua, saya tunjukkan semua. Kebenaran itu harus benar, kebenaran itu harus menang, kebenaran itu harus satu, dan kezaliman, kebatilan, kesalahan harus tenggelam. Begitu. Jadi bukan hanya yang punya pangkat, jabatan, gelar, saya tidak takut ya, demi Allah, saya tidak takut. Saya sudah punya mental, ditatar mental saya sejak kecil, dianiaya, dizolimi, dipatahkan tangan saya, ditabrak ya, bahkan ancaman ingin dibunuh, mental saya sudah ditatar ya. Jadi
tahun 2023, 24, saya tidak takut. Ya, terus terang, saya tidak takut. Meskipun saya harus dibunuh sekalipun. Karena apa? Buat apa saya takut? Ditakut-takuti di penjara, ditakut-takuti dianiaya, ditakut-takuti ingin dibunuh. Kendati saya mati pun, mungkin ya keluargaku nggak ada yang mencari saya. Mereka nggak ada yang peduli sama saya. Anakku nggak peduli sama saya. Istriku nggak peduli sama saya. Mantanku nggak peduli. Orang-orang nggak peduli. Kendati saya lapar pun nggak ada yang peduli sama saya. Jadi saya berbuat baik itu totalitas untuk menebus kesalahan, dosa-dosa, kezaliman, dan maksiatku di masa lampau. Oke, sekilas saja. Mungkin saya bukan orang yang pandai acting, pandai berbicara manis, pandai merangkai merangkai wajah kata di depan kamera. Saya tidak pandai. Ya, kalaupun ada tutur kata saya yang kasar, keras, tidak berkenan di hati panjenengan sedaya, karena saya manusia biasa, saya mohon dimaafkan dengan setulus-tulusnya, dengan sebesar-besarnya. Jadi mungkin ada video-video yang lebih baik, lebih bagus, lebih sempurna lagi ya di masa yang akan datang, bila saya masih diberikan umur panjang, kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan pesan untuk saya kepada siapapun kamu, jangan kau banggakan pangkat jabatan gelarmu untuk menegakkan orang yang bersalah atau di pihak orang yang zalim atau berdusta atau orang yang menipu, munafik. Dan jangan pernah melihat sesuatu itu dari luarnya. Kendati ia berpeci, berpangkat, berjabatan, ya, berjubah, bersorban, bersuci dan lain sebagainya, itu tidak menjadi jaminan isi hatinya. Lebih baik kau hargai orang yang busuk, yang jorok, yang kotor, yang penampilannya itu tidak meyakinkan, jorok, kotor, penuh dengan kehinaan, penuh dengan cerita-cerita masa lalu yang latar belakang yang kotor, namun hatinya bersih, suci. Karena apa? Bila kalian mau menggunakan otak dan akal sehat, manusia datang ke bumi ini suci, pulangnya pun kosong, suci. Jadi kesimpulannya adalah, untuk siapapun kamu yang sedang pemula, yang sedang belajar, yang sedang mungkin sudah senior, jangan pernah kalian itu sekali-kali menggunakan pangkatmu, jabatanmu, gelarmu hanya untuk menegakkan kezaliman. Demi apa? Demi kemasyhuran, demi dipuji, demi uang, demi nama, demi kehormatan. Kalian gadaikan iman kalian, kalian tidak sadar imanmu tergadai oleh satu tetes air mata yang jatuh ke tanah dari air matanya orang terzalimi. Habis kamu, binasa kamu, seluruh amalmu, mau ibadah, haji, zakat, sedekah. Sampai kapan? Sampai orang yang kamu jadikan korban tetes air mata mengalir itu yang dilangitkan oleh orang itu ke jalur langit. Ya, kendati kamu sudah meminta maaf, tapi di dalam hati orang itu tidak itu, habis, sudah binasa kamu. Oke. Jadi kesimpulannya adalah, saya tidak pandai berbicara, saya tidak pandai berkata-kata. Hanya jadilah orang yang baik, jangan salah menilai
jangan salah membaca. Jangan gunakan pangkat, jabatan, dan gelarmu untuk menzalimi orang. Karena apa? Allah sudah katakan di dalam Al-Quran dan hadis, meskipun kau haji, meskipun kau polisi, meskipun kau kiai, meskipun kau tentara, meskipun kau dukun, meskipun kau paranormal, meskipun kau sesepuh, meskipun kau wirogati, meskipun kau tetua, apapun itu yang menyandang pada namamu di dunia, hati-hati. Ketika orang yang kamu zalimi, ketika orang yang kamu sakiti, ketika orang yang kamu rugikan mensolatkan jenazah, menghantarkan namamu yang terlibat, yang melibatkan diri, yang dilibatkan, yang ikut-ikutan ke jalur langit, maka habis sudah kehidupanmu. Maka matilah rizkimu, matilah kesehatanmu, matilah anak cucumu, matilah ibumu, matilah ayahmu, matilah keluargamu, matilah kampungmu. Hati-hati, karena apa? Allah sudah jamin, lau kana kafirun, meskipun itu yang disakiti itu tidak sholat, tidak baca Al-Quran, kafir sekalipun, tidak ada penghalang antara doa hamba itu kepada Rabbul Alamin, kepada Rabbnya. Kepada siapa? Kepada Sang Pencipta. Ya, kepada Sang Pencipta, kepada pemilik bumi ini, kepada Sang semesta alam. Jadi pesan, nasihat, kesan untuk siapapun kamu di luar sana, hati-hati. Jangan bermain-main. Jangan jabatan dan pangkat dan gelarmu. Karena apa? Orang yang punya jabatan, orang yang punya pangkat, orang yang punya gelar, orang yang punya titel, mengatasnamakan nama gelar untuk melindungi dirinya, berlindung pada warga ataupun apapun itu bentuknya untuk kepentingan pribadi. Kata Allah dan Rasulnya, naru jahim, dekat dengan neraka jahanam. Karena apa? Ketika kau menjadi pemimpin, jangan salah. Orang yang mempunyai keluarga, seorang laki-laki itu berat loh. Dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, anak istrinya akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan suaminya. Bagaimana kalau kau menjadi RT, rukun tetangga? Bagaimana kau menjadi RW, rukun warga? Bagaimana kau menjadi dukuh? Bagaimana kau menjadi kepala desa? Dan seterusnya. Lebih berat, Pak. Mau kau haji, mau kau kiai, mau kau dukun, maupun kau paranormal, maupun kau sesepuh, maupun kau tetua, yang namanya pemimpin itu orang pertama yang akan dimasukkan ke naru jahim bila ia terbukti telah berbuat zalim terhadap manusia. Jangankan 1000, 1 orang saja bisa menjadikan kamu naru jahim, kekal fi dunia wal akhirat. Selama-lamanya di dunia dan di akhirat kamu akan mendapatkan siksa, akan mendapatkan laknat, akan mendapatkan azab oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi pesan ini terkhususnya adalah untuk kamu ya Pak Lurah, kamu yang Pak Dukuh, kamu ya Pak RT, Pak RW, kamu ya Pak Babinsa, kamu ya Pak Babin, kamu ya yang mengaku wirogati ataupun sesepuh ataupun tetua ataupun dukun ataupun paranormal, dan kamu ya yang mengatasnamakan wargamu. Ini saya khususkan untuk kamu video ini sebenarnya, dan umumnya untuk siapapun yang menjadi korban seperti di posisi saya. Kamu menang saat ini, kamu bangga, kamu bisa menggunakan pangkat jabatanmu
untuk melancarkan manipulatif, intimidatif, dan NPD kepada saya. Saya sadar, saya tahu, saya tidak mudah kau bohongi, kau bodohi. Diamnya saya itu bukan karena saya bodoh. Mengalahnya saya itu bukan karena kalah. Tapi ingat, satu kata untuk kalian. Wallahi, demi Allah, di tempat kesendirian, di tempat keterasinganku ini, di tempat saya tertutup ini, ya. Saya di sini harus kehilangan pekerjaan karena fitnah kalian, karena penghinaan kalian, karena pencemaran nama baik yang kalian lakukan terhadap saya, yang itu menghilangkan pekerjaan saya. Maka ingat, cuma satu doa saya. Ya Allah, demi Allah, sampai kapanpun saya tidak ridho terhadap kebahagiaan kalian. Saya tidak ridho terhadap kesehatan kalian. Saya tidak ridho terhadap anak cucu kalian. Saya tidak ridho terhadap amal-amal kebaikan ibadah kalian. Entah itu haji kalian, entah itu sedekah kalian, entah itu sholat kalian, entah itu tahajud kalian, entah itu bacaan Al-Quran kalian. Dan ya Allah, alirkan semua kebaikan orang yang menzalimi saya itu kepadaku, kepada anak cucuku, dan kepada keluargaku, kepada orang-orang yang baik kepadaku, siapapun mereka. Dan alirkan semua penyakit yang ada pada diriku, alirkan semua keburukan yang ada pada diriku kepada orang-orang yang telah berbuat zalim kepadaku dan kepada anak cucuku. Dan yang paling menyakitkan adalah doaku, ya Allah, persaksikanlah aku dan anak cucuku untuk menyaksikan kematian, kehancuran, kehinaan mereka yang terlibat, yang melibatkan diri, yang dilibatkan, yang ikut-ikutan, entah tua muda daripada mereka. Maka persaksikanlah syakaratul maut mereka kepadaku, kepada anak cucuku. Dan doa yang paling menggetarkan lagi adalah bukan hanya hari-hari kalian, bukan hanya di waktu kematian kalian, di waktu syakaratul maut kalian, di waktu akhir hayat kalian, tapi di kubur kalian. Dan yang paling istimewa doaku adalah, ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku yang terzalimi, yang paling dirugikan secara waktu, secara pikiran, secara mental atau psikis, secara materi, bila mana mereka tidak mengganti sesuai kerugian yang saya alami secara batin, mental, psikis, waktu, pikiran, dan materi, maka jadikanlah aku dan anak cucuku sebagai salah satu penghalang masuk surganya mereka. Aminkan, wahai netizen di seluruh Indonesia, ya. Wallahi, demi Allah, itu memang doanya terkesan buruk, tapi itu untuk pembelajaran kepada mereka. Sekaligus saya ingin membuktikan, kalian juga mungkin netizen ingin membuktikan kebenaran ayat-ayat Allah, janji-janji Allah untuk orang-orang yang terzalimi dan untuk orang-orang yang menzalimi. Bukankah Allah juga sudah berjanji bahwa Allah ada di pihak orang yang paling dirugikan, terzalimi, dan Allah bukan penolong orang-orang yang zalim. Kendati mereka itu pakai apa? Pakai pangkat, ya, saling lindung melindungi, pakai gelar, ya, terus pakai jabatan. Nggak ngaruh. Kalian semua yang seperti itu, tetap kembalinya itu hanya sebujur bangkai. Jadi mayat, mobilmu nggak terpakai, rumahmu nggak terpakai, jabatanmu nggak terpakai, pangkatmu nggak terpakai, gelarmu nggak terpakai. Nggak. Jadi jangan sombong, oke? Oke, karena sekali lagi
kepada saudara-saudaraku yang di luar sana, karena saya bukan ahli yang ingin terkenal, saya bukan orang yang ingin dikenal, saya juga tidak dibayar dari pihak manapun, saya tidak terpaksa dari pihak manapun, murni dari isi hati saya, dari jalur langit, fil samai wal ardi, fi arsy wal ardi, fi akhirat wa dunya, fi lisanu ilal qur'ani wal hadisi wa ijma wa tafsiri. Ya, jadi tidak ada paksaan dari pihak manapun, murni dari di dalam hati saya. Jadi kau yang di sana, siapapun mereka, kamu yang mendengarkan video saya, dengarkan sampai selesai agar tidak salah paham. Dan bila ada tutur kata saya yang tidak kalian sukai, menyakiti hati kalian, menyinggung kalian, membuat marah kalian, membuat sedih kalian, membuat kalian itu tidak nyaman terhadap ucapan saya mohon maaf, karena saya manusia biasa. Saya hanya menyampaikan apa yang sesungguhnya. Jadi saya itu adalah seorang pendosa, kalian juga seorang pendosa. Jadi bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf kepada kalian semua. Minal aidin wal faizin. Kalian bersyukur bisa makan sahur enak-enakan, bisa makan berbuka puasa enak-enakan, masih bisa berkumpul dengan anak cucu, bisa punya kerjaan, bisa berkumpul dengan anak istri, bisa tidur di tempat hangat, bisa refreshing, ya, bahagia. Mungkin nanti lebaran kan mau pakai pakaian baru, makan makanan yang enak, tidur tempat yang enak, bisa berkumpul keluarga, punya anak, punya istri, saudara, dan lain sebagainya. Beruntunglah, bersyukur. Karena apa? Keadaan saya tidak lebih baik daripada kalian saat ini, karena saya sedang mentransformasi, merevolusi akhlak saya, ibadah saya, tubuh saya, mental saya yang sudah dirusak, dizalimi, dirugikan secara pikiran, secara mental, secara psikis oleh mereka, ya, yang mengagung-agungkan dan menggunakan, menyalahgunakan jabatan wewenang mereka untuk menzalimi saya, menyakiti saya, membuat air mata ini menetes. Kepada siapapun kamu yang mendengar video ini, saya mohon maaf, saya minta maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk dimaafkan, untuk dimakfu, untuk dimaklumi, untuk dipahami agar tidak salah paham untuk memahami video-video saya ini. Maka dari itu saya tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.